warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama-sama bertolabul ilmu, menuntut ilmu. Mudah-mudahan pada pertemuan kita pada malam hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kajian dimulai, kami ucapkan jazakumullah khairan pada Bapak Ibu yang telah ikut serta menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan dakwah kami, karena tanpa itu ya dakwah ini juga akan tersendat gitu ini, karena memerlukan dana juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas yang lebih banyak, lebih berkah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita bersama Ustaz Khairul, kita akan melanjutkan kajian yang pekan kemarin, karena Ustaz Hambal ada acara upgrading bersama para dosen. Boh artinya upgrading kok. Kira-kira maksudnya tiap orang. Wes pokoknya buku lah. Makanya dilihat di kamus. Mudah-mudahan nanti acaranya bisa berjalan lancar dan acara kita juga bisa berjalan dengan lancar, dan semoga bisa kita semua mengambil ilmunya dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita akan menghadirkan kajian yang istimewa. Karena apa? Di setiap kajian itu perlu diperhatikan dengan betul-betul. Karena di setiap akhir kajian itu akan ada sesi tanya jawab. Karena ini penting supaya apa? Tidak terjadi kesalahpahaman ketika dalam penyampaian materi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pasang lebar kita sampaikan langsung saja kepada beliau Ustaz Khairul Anam. Waktu dan tempat kami, silakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi da'watihi ila yaumil amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi ayatihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw kama qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyatal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadi billah arsyadakumullah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Terlebih malam hari ini kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diringankan untuk melangkah menuju masjid ini dalam rangka tafakuruddin, yang tentu semoga dengan apa yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini, di samping rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai kepada kita semuanya. Ikhwani fillah sadaqallah, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dirahmati Allah taala. Termasuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang ini termasuk nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ketika kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan proses tafakuruddin dengan kita hadir di majelis pengajian ini. Sebagaimana seringkali Ustaz Hambal mengatakan dengan kutip salah satu perkataan Umar radhiyallahu anhu, kalau seandainya Allah tidak berikan 3 hal kesempatan yang ada, saya kata beliau bahwa kehidupan kita ini tidak akan terasa nikmat. Salah satunya adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk tafakuruddin, dan ini bukti bahwa kita diberikan anugerah hati yang sehat. Karena jemaah sekalian semoga dirahmati Allah taala, salah satu tanda kesehatan hati itu adalah hubbul haq wa insyirahus sadri lil Islam. Hatinya punya rasa cinta terhadap kebenaran. Dia selalu menggali nilai-nilai kebenaran. Dia memegangi kebenaran itu, menyuarakan kebenaran tersebut, dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, sehingga dia bisa memastikan dirinya bahwa dirinya termasuk ahlul khair, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah taala, dalam kesempatan beberapa pekan yang lalu ketika saya membaca Ustaz Hambal dan malam ini juga mengganti beliau, kemarin beliau SMS, Ustaz minta tolong untuk digantikan. InsyaAllah kita gantikan. Dalam kesempatan yang lalu jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah taala, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga para jamaah bahwa termasuk mereka yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling banyak mengingat kematiannya dan bersungguh-sungguh berbekal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, pertanyaannya selanjutnya jamaah sekalian semoga dirahmati Allah taala, apa yang harus kita persiapkan? Sudahkah kita benar-benar menggunakan seluruh potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita? Atau jangan-jangan kita ini merasa bahwa kita sudah punya bekal yang cukup, tetapi senyatanya kita tidak punya bekal. Maka jamaah sekalian semoga dirahmati Allah taala, di dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali dari apa yang sudah kemarin kita sampaikan. Kalau tema yang diminta Ustaz Budi tadi saya sampaikan, menyucikan hati sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati. Karena di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari di mana tidak manfaat malun, harta yang kita miliki, wala banuna, dan juga tidak manfaat anak-anak yang kita miliki, illa man atallah, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, dengan membawa hati yang sehat. Hari ini jemaah sekalian semoga dirahmati Allah taala, kesehatan hati itu tidak banyak orang yang peduli terhadapnya.
Kalau kita ini sakit fisik, saya yakin kita akan berupaya untuk segera mengobatinya. Apakah itu datang ke dokter atau pergi ke apotek untuk beli obat. Dan kesungguhan kita untuk berobat itu Masya Allah. Ya. Tetapi kalau tiba hati kita ini berpenyakitan, kita lupa bahwa hati itu juga butuh diobati. Sementara seringkali yang kita perhatikan itu adalah kesehatan fisik, bukan kesehatan hati. Makanya kalau kita ini berbicara memperbandingkan antara asupan nutrisi kepada jasad kita dengan nutrisi yang kita berikan kepada hati kita, seakan-akan porsinya lebih banyak nutrisi yang kita berikan kepada fisik kita dibandingkan dengan porsi yang kita berikan untuk hati kita. Sementara jelas-jelas kata Allah tadi bahwa kelak pada waktu kehidupan yaumul qiyamah itu tidak manfaat harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, kecuali ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan membawa hati yang sehat. Artinya jemaah sekalian semoga dirahmati Allah taala, ada hal yang penting untuk kita persiapkan di dalam berbekal diri untuk kehidupan setelah kematian kita. Yaitu bagaimana kemudian kita benar-benar hati ini menjadi sentral dari seluruh pergerakan kita. Kalau Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa hati itu laksana raja. Seluruh anggota badan kita ini adalah prajurit-prajuritnya. Kalau rajanya rusak, prajuritnya juga rusak. Kalau rajanya benar, seluruh pergerakannya juga benar. Ibaratkan seorang pemimpin, kalau pemimpinnya rusak, sama juga yang dipimpinnya juga akan dibawa kepada kerusakan. Maka oleh Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis yang ditakhrijh oleh Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Apa yang harus kita perhatikan? Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Jika segumpal darah ini benar, baik, maka seluruh jasadnya juga akan baik. Pandangannya juga akan menjadi pandangan yang baik. Pendengarannya juga akan menjadi pendengaran yang membawa pada hikmah. Karena kata Rasulullah SAW di dalam hadis itu, anak cucu Adam itu tidak bisa lepas dari berzina. Dan kita rasakan jemaah sekalian semoga dirahmati Allah. Tentu perzinahan yang dimaksud di sini adalah perzinahan yang terkategorikan sebagai as-shaghirah, sebagai dosa kecil. Dijelaskan oleh Nabi bahwa zinanya mata adalah dengan melihat. Kita ini susah untuk memalingkan pandangan dari sesuatu yang tidak menjadi haknya kita. Apalagi sekarang keterlibatan wanita itu di mana-mana. Ya, urusan di pasar melibatkan wanita. Urusan apa saja sekarang banyak melibatkan wanita. Bahkan kalau bakul ikan di TPI Lamongan itu hampir bakul-bakulnya itu wanita semua. Ya. Maka kemudian ada satu ungkapan di dalam pemikiran Islam itu bahwa orang-orang Yahudi untuk menghancurkan Islam itu dengan menghancurkan wanitanya. Kalau wanita itu sudah menjadi komoditas, menjadi barang dagangan, segala sesuatu menggunakan wanita, mental kita sebagai seorang Muslim yang toleh itu akan gugur. Karena terus terang kita ini tidak tahan dengan godaan wanita. Kalau Pak Budi ini insya Allah tahan sekali. Makanya cukupkan diri dengan satu wanita, dua wanita dengan anaknya. Jadi jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Taala. Kata Nabi bahwa kalau segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota badannya juga akan baik. Sebaliknya warida fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal darah itu rusak, maka seluruh anggota badannya juga akan rusak. Tadi pandangannya juga akan pandangan yang rusak.
Kemudian dilanjutkan wal udunani zina ma'al istim. Zinanya pendengaran itu adalah dengan mendengarkan lirik-lirik lagu hari ini yang berbau-berbau itu luar biasa menggoda kita. Ya. Yang susah lagi zaman sekarang, semoga dirahmati Allah Ta'ala, yaitu zinanya hati. Kok bisa hati itu berzina? Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa zinanya hati itu adalah yahwa wa yatamanna, berkeinginan dan berkhayal. Apalagi hari ini zaman sekarang semoga dirahmati Allah Ta'ala, kita dibersamai gadget yang kita miliki. Semakin canggih gadget kita, semakin mudah kita berselancar kemana-mana. Kadang akhirnya kemudian terjadi perbandingan. Melihat profilnya teman lamanya, bujuku kok tak boyok konco musik lawas. Ya. Seringkali terjadi seperti itu zaman sekarang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ada rasa keinginan dan berkhayal, itu zinanya. Dan kita sulit sekali. Apalagi kalau kita sudah masuk ke Facebook, masuk ke media sosial. Ya, saya seringkali sampaikan kepada anak-anak, antum pakai cadar jangan sampai ketika pakai cadar itu kata orang Madura mak gaya. Selfie, difoto, kemudian dinampakkan di status. Apa gunanya kita bercadar kalau kemudian kita pamerkan di media sosial yang kemudian yang bisa menikmatinya itu lebih banyak daripada kemudian kita bertatap muka. Dan ini banyak. Karena trennya begitu. Sekarang kalau nggak selfie itu kita agak marah. Maka kemarin saya sampaikan sampai di kuburan pun menyempatkan untuk selfie. Karena memang pola manusia di akhir zaman itu mulai terjadi perubahan yang cukup luar biasa. Sehingga rasa malu itu seakan-akan sudah hampir tercabutkan. Maka jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Ta'ala. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Ala wa inna yaqul. Ingatlah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Nah, ini bila arsadakumullah, kalau kita mencoba untuk melihat kitab tauhid yang biasanya dikaji oleh Ustaz Agus di kajian malam Jumat, ada pembahasan tentang al-ibadah, tentang al-ibadah, kemudian juga pengertian dan pembagian. Ibadah itu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Ta'ala ada 3 macam. Yang pertama, seluruhnya akan berkaitan dengan hati. Makanya tadi dikatakan bahwa hati itu laksana seperti rasa. Yang pertama ada ibadah yang disebut dengan ibadatul qalbiyah. Ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Baik itu rasa takut, berpengharapan, tawakal. Ini ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Dan seluruh yang lainnya pun akan terkait dengan hati. Maka ulama fikih itu menempatkan bab dunia itu di awal bab sebelum bab-bab yang lain. Termasuk di dalam kitab yang dikumpulkan Ustaz Tambal dalam hadis-hadis yang kita bahas, 420 hadis itu, bab pertama adalah bab tentang niat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga begitu. Di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang pertama juga terkait dengan hati. Karena ini menjadi sentral. Nah, ibadah ada yang dilakukan ibadatul qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh. Ada juga yang kedua adalah ibadatul lisaniyatul qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh lisan dan hati. Seperti kita berzikir, al-amru bil ma'ruf, ya, mengajarkan sesuatu nilai-nilai kebaikan. Ini yang dilakukan oleh lisan dan tidak cukup hanya lisan, harus terkoneksi dengan hatinya. Maka kalau ada seorang guru, seorang muallim, seorang ustaz, kalau orientasinya mengajar itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala,
Nanti ketika dia transfer ilmu itu hanya sampai dari pikirannya ke pikiran murid. Tidak bisa sampai dari hati ke hati. Maka kadang kita jumpai manipulasi sadaqullah, ada guru kita itu kalau nerangkan biasa-biasa saja. Kalau bahkan terpesan ngalor ngidul gitu ya. Tetapi karena ada muatan, ada faktor X yang melatar belakangi dia di dalam pengajian, sehingga apa yang disampaikan itu tidak hanya sampai ke dalam kotak pikiran tersebut, tetapi sampai meresap ke dalam hati. Yang itulah yang akan membentuk karakter. Jadi orang tua juga sama. Kalau kita ini hanya sekedar cari duit, ngasih ke anak, ngasih ke istri, hanya sekedar itu saja sebagai rutinitas, kita tidak ada nilai. Tapi kalau muatannya adalah disentralkan dengan hati kita, dikoneksikan dengan hati kita, insya Allah akan punya nilai. Dan itulah yang sedang akan menghibur keletihan kita, keluh kesah kita. Saya seringkali sampaikan ke ibu-ibu pengajian, kalau ibu-ibu nyapu rumah, bersih-bersih rumah, tapi kalau niatannya bukan karena Allah Ta'ala, hanya sekedar rutinitas, nanti yang disapu, yang dibersihkan itu bukan hanya kotoran rumah, sak bujune yang disapu, sak anak-anaknya disapu. Lah ya Mas sampai wis tak kandhani. Lambe kok jadi kliprak-klipruk. Ya. Nyapu dia, tapi yang disapu bukan hanya kotoran rumah, sak bujune juga disapu. Sama dengan kita, kalau kita ini bersih-bersih rumah, kalau muatannya bukan karena Allah Ta'ala, hatinya tidak ditempatkan, yang disapu juga anak istrinya, kerja juga begitu. Maka ikhwani fillah sadaqatullah, ibadatun lisaniyatun qalbiyatun, ibadah yang dilakukan oleh lisan dan kemudian yang ketiga adalah ibadatun badaniyatun qalbiyatun, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan dan hati. Nah ini seluruh pergerakan anggota badan kita. Maka ibadahul niat ikhlas itu penting sekali, menghadirkan niat ikhlas itu fi jami' aqwali wal af'al, pada seluruh perbuatan-perbuatan kita dan ucapan-ucapan kita. Maka kalau kita kembalikan lagi tentang definisi al-ibadah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau katakan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali al batinah wa dhahirah. Satu nama yang mencakup seluruh apa saja yang bisa mendatangkan ridho dan cintanya Allah. Baik itu dari perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya yang nampak ataupun yang tersebut. Maka jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa ya hati itu ada 3. Nah kira-kira kita ini yang mana yang memiliki hati? Ada qalbun salimun, hati yang selamat, yang ini yang nanti akan bermanfaat. Karena orang yang memiliki hati yang selamat itu pasti dia akan berupaya untuk menggerakkan seluruh anggota badannya dalam rangka untuk bekal kehidupan setelah kematian. Dan ini kalau kita lihat jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita membaca pertama kali di dalam awal-awal permulaan surat Al-Baqarah itu, Allah nampakkan tentang 3 tipe manusia. Ya. Satu yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dan ini tanda daripada qalbun salimun, hati yang selamat. Nanti insya Allah akan kita sampaikan cirinya, dan panjang ini kalau urusan hati ini. Belum lagi kalau kita berbicara kaitannya dengan nutrisi. Karena sekali lagi bahwa untuk urusan hati ini adalah urusan yang sangat urgen bagi kehidupan kita. Nutrisi hati itu lebih penting daripada nutrisi fisik kita. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak zikir kepada Allah Ta'ala itu seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
yang itu menjadi ciri sehatnya hati, digambarkan oleh Nabi itu seperti orang hidup. Hidupnya akan memberikan kemanfaatan baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Sebaliknya, mereka yang melupakan diri karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu zikir, alias dia tidak memiliki qalbun salim, kebalikannya qalbun mayyitun, itu seperti orang mati. Walaupun dia hidup tetapi tidak bisa memberikan kemanfaatan. Jangankan kepada orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak bisa. Kan orang mati begitu. Tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak bisa. Kemudian hati yang kedua menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah qalbun sakimun. Hati yang bercita-cita. Ya. Itu kalau kita buka di dalam surat Al-Baqarah, dimulai pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20. Ada 13 ayat. Dan pemilihnya adalah orang-orang yang ifak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak dari qalbun sakimun. Ciri-cirinya lebih banyak. Kemudian yang ketiga ada qalbun mayyitun, hati yang mati. Nah, kita ini apakah qalbun salimun? Semoga kita memilikinya. Naudzubillah, jangan sampai qalbun sakimun, jangan sampai lagi qalbun mayyitun. Qalbun mayyitun itu digambarkan oleh Allah Ta'ala pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan ya sama saja, gak mempan. Ya. Ini seperti orang-orang kafir itu. Mereka secara intelektual masya Allah luar biasa, melakukan eksperimen, melakukan kajian-kajian. Tapi kajian itu hanya sebagai bukti ilmiah saja, tidak sampai kepada bukti empiris yang bisa disesuaikan dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah Ta'ala, yang kemudian akan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iwanibillah sadakumullah, ini menjadi penting bagi kita, karena ini bekal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu urusannya. Nah, tentu jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita berkeinginan untuk memiliki hati yang bersih, tentu kita harus tahu terlebih dahulu cirinya apa hati yang bersih itu. Jangan-jangan kita mengaku memiliki hati yang bersih, tetapi senyatanya justru hati kita ini berpenyakitan. Kadang ini mohon maaf, kalau kita ini melihat saudara senang, kita malah susah. Ada tetangga punya sepeda motor, pakai sepeda motor, kerjanya apa? Rasaku ya biasa-biasa, kalau di awak dia malah masih kebut kerja, pakai sepeda ontel. Nah itu kok udah sepeda motor? Naik lagi naik. Kadang itu yang terjadi. Jadi kalau ada saudaranya senang, dia merasa susah. Kalau ada saudaranya susah, dia merasa kapok sekapan. Dan mas sekalian semoga dirahmati Allah Ta'ala, di dalam kitab beriman itu dijelaskan oleh Syekh Al-Zindani itu bahwa hati yang selamat itu ada beberapa ciri. Sebagaimana tanah yang subur itu juga ada cirinya. Ini kan musimnya tanam itu. Ya, bagaimana kemudian tanah itu bisa menjadi subur untuk ditanami sehingga tanaman itu akan bisa dia panen. Nah, di dalam kitab tersebut jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Ta'ala, ciri yang pertama adalah al-iqbalu 'alal haq. Selalu menerima kebenaran. Ini menjadi ciri pertama bagi mereka-mereka yang memiliki hati yang bersih. Ukurannya apa? Ya, kalau dalam dunia kajian, pada prinsipnya mudah saja. Selama kebenaran itu disuarakan oleh siapa saja, apakah dia punya sandangan akademik ataupun tidak punya sandangan akademik, dia ustadz besar atau ustadz kecil, dia guru desa atau guru kota, ya sama saja. Yang penting yang dia dengar itu adalah kebenaran. Maka kita Rasulullah SAW mendefinisikan kesombongan itu bukan karena pakaian kita rapi, rambut kita klinis, bukan itu. Tetapi kesombongan itu adalah badarul haq wa ghamdun nas. Ya.
menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Awakmu iki sopo? Kan gitu. Saya masih ingat pertama kali ngisi di Sedayu Lawas waktu itu usia saya 21 tahun, belum ada kajian yang seperti sekarang. Itu saya diminta untuk ngisi kajian itu, kemudian oleh takmir dia mengambil salah satu kata pepatah dari bahasa Arab itu, undur maqala wala tandur maqala. Lihat apa atau dengarkan apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang berkata. Karena dulu itu susah sekali, kalau nggak punya terah kiai itu susah. Nah, seharusnya orang yang memiliki hati bersih, dia tidak padat. Selama selama yang disuarakan itu adalah kebenaran, ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus menerima. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa basri ibadil ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika ulul albab. Ulul albab yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti kebenaran. Cirinya adalah mengikuti kebenaran. Dan harus kita biasa. Tapi kalau kita masih kemudian memandang bahwa kebenaran itu hanya disampaikan oleh satu titik, nah ini susah. Akhirnya mata kita tutup, pendengaran kita tutup, hati juga akan kita tutup. Ya. Dan ini membahayakan zaman sekarang, semoga dirahmati Allah Ta'ala. Karena bukan hanya dia akan menolak kebenaran itu, tapi juga akan meremehkan manusia itu. Ya. Bagaimana mungkin kita ini akan dapat keberkahan ilmu kalau kita kepada guru, kepada seorang mu'allim itu tidak ikhtirah. Kata Nabi, wakilu man tata'alamu namin, muliakanlah orang yang pernah mau belajar darinya. Loh, kadang saat ini ojo mampak, biasa guru yang dirasani, ustaz dirasani jadi perbicaraan. Kalau sudah seperti itu, wanita sadaqumullah, keberkahan kita tolabul ilmi itu, Masya Allah. Apalagi kemudian ustaznya tidak ridha, walau sudah lembur sudah. Maka kemudian kadang kenapa ilmu itu hanya masuk ke dalam otak, tidak sampai ke dalam hati. Nah, yang kita cari itu adalah keberkahan. Maka dari manapun kebenaran itu disuarakan, baju apapun dia, maka kita harus ikut. Nah, tentu ukuran kebenaran itu bukan dari seleranya masing-masing, ada standarisasinya. Maka kita di dalam berislam itu mencukupkan diri dengan apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, serta apa yang dipahami oleh salaful ummah dari 3 generasi terbaik. Karena kata Rasulullah SAW, khairukum qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in, dan generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Karena sekarang orang itu banyak di dalam berislam itu menurut selera dan pandangannya masing-masing, bahkan menurut selera perutnya masing-masing. Maka jangan heran muncul ada istilah Islam Nusantara, ya, Islam yang supaya diakrabkan dengan budaya Nusantara. Ini kan, alhamdulillah, dianggap bahwa Islam itu datangnya dari negeri Arab. Loh, kecewa itu. Islam itu bukan datangnya dari negeri Arab, datangnya dari Allah Ta'ala, dari langit turun ke bumi. Ya. Jadi ini sesuatu yang menyesatkan. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah hubul haq wa insirafus sadri lil Islam. Kalau tadi pada permulaan itu adalah menerima kebenaran, kemudian ditingkatkan dengan mencintai kebenaran. Maka termasuk tanda kecintaan terhadap kebenaran itu kalau kita libur kajian itu kan, ya, libur kajian itu kan apa, ada kajiannya. Ya. Kenapa? Karena motivasinya adalah hubul haq. Tapi kalau tidak ada kajian, nggak mungkin kalau orang memiliki hati yang bersih itu, alhamdulillah orang kajian perai saulan gitu, ya, seneng gitu. Ini bahaya.
Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu juga beliau mengatakan bahwa salah satu tanda kebersihan hati itu, kalau sudah ada dikumandangkan kecintaannya untuk segera sholat itu berbunga-bunga. Tapi kadang kita kebalik, tapi lagi ada usaha kan, ya, ada merasa gelo begitu. Padahal seharusnya hati yang bersih itu ada hikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kemudian dia ini terkoneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh media yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lama kita tidak baca Al-Quran ada kerinduan, ya. Tapi kalau kita tidak ada kerinduan, ya, itu susah. Karena seringkali saya sampaikan, kiai saya itu tahun 90-an sampai 3 tahun yang lalu beliau meninggal. Itu yang diingatkan itu hanya 3 dan itu yang diulang-ulang terus. Itu berarti rentang waktunya hampir 22 tahunan. Dan ketika saya ketemu ya itu aja yang diulang-ulang. Satu le, ojo lali maca Al-Quran walaupun sayang. Ya. Setiap hari, walaupun hanya 1 ayat. Karena itu nutrisi masalahnya. Ibaratkan kalau kita 1 hari nggak makan, ini kan ngosek Pak ya. Sama hati kita ini kalau tidak kita berikan asupan gizi berupa bacaan Al-Quran, seperti apa? Nah kata beliau 1 hari 1 ayat. Kalau sekarang kan one day one juice gitu ya, ada kelompok one day one juice itu. Kemudian yang kedua, lazimi pikir dimanapun berada, yakinlah bahwa Allah selalu melihat. Itu yang selalu ditekankan. Dan yang ketiga itu sholat malam walaupun hanya witirnya saja. Sesibuk apapun sholat malam walaupun hanya witirnya. Apalagi sampean aktivis dakwah, antum seorang santri, antum seorang aktivis, gak sholat bengi itu terus apa sing ate digawe untuk mendorong apa yang dia sampaikan. Ya. Kalau orang pintar itu kan banyak, tapi dengan ilmu yang kemudian dia sampaikan itu butuh dorongan yang kuat. Ibaratkan kalau tenaga fisik kita itu kalau mukul itu bukan hanya sekedar mukul, tapi ada tenaga yang dia keluarkan. Nah, kalam juga begitu, ucapan nasihat itu juga begitu, ada muatannya. Maka kalau istilah orang-orang saudara kita Nahdien itu ada kiai khos, walaupun sudah tua ngomongnya pelan-pelan, tapi muatannya itu yang Masya Allah. Ya. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi yang kedua adalah kubul hak, ada kecintaan. Ya. Melazim ini tafakuh fiddin, karena ini salah satu bukti kita cinta terhadap kebenaran. Kemudian memperjuangkannya. Karena orang mencintai itu bukan hanya sekedar saya cinta terhadap kebenaran, apa buktinya? Nah, kalau kita dikatakan saya cinta kepada istri saya itu harus ada buktinya. Apa bukti diminta? Apa buktinya Mas kalau antum cinta kepada saya? Ya. Akhirnya kan ada pengorbanan. Ya. Saya tadi itu baca Islahul Qalbi, salah satu kitab yang disusun oleh seorang akuntan. Jadi dia profesinya sebagai seorang akuntan. Tapi Masya Allah, dalam urusan syariah itu penguasaannya luar biasa. Ya. Sampai jamaahnya itu dalam satu momen itu lebih dari 5.000 orang. Ini orang Mesir. Ya. Namanya Syekh Ahmad bin Ziyad. Jadi beliau ini seorang akuntan, tapi ya itu belajar tentang Islam itu Masya Allah sampai beliau ngisi ceramah di salah satu masjid yang ada di Mesir pada masjid desa. Kapasitasnya itu hanya 2.200 orang di masjid sekitar ini. Tapi yang hadir itu lebih dari 1.500 orang. Dan semuanya tergerakkan dengan keikhlasan untuk terlaksananya itu. Nah itulah orang yang cinta kebenaran itu bukan hanya sekedar klaim bahwa dirinya cinta kebenaran, tetapi ada bukti kecintaannya terhadap kebenaran berupa pengorbanan. Kita diberikan tauladan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok yang mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan predikat dari Allah sebagai Khalilullah.
kekasihnya Allah. Kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan predikat sebagai khalil? Kekasihnya Allah. Karena kecintaannya kepada Allah itu bukti pengorbanannya tidak malah tanggung. Ketika diminta untuk hijrah dari Syam ke Makkah Al-Mukarramah, bawa istri, bawa anaknya, ini seringkali saya sampaikan, supaya anak dan istrinya didekatkan dengan Makkah Al-Mukarramah yang menjadi cikal bakal sebagai kiblat daripada kaum muslimin, itu dilakukan. Padahal di situ tidak ada tanaman, tempatnya juga tandus. Ketika saya ke sana itu gerayangi sofa marwah itu, batunya cowok sebentar. Ikut Dania kalau kan di luar bangunan, panasnya gak elak-elak gitu. Panasnya lumayan. Diterangkan di dalam Sahih Bukhari itu, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tandus itu, balik untuk menuju ke Syam, itu dibuntuti sama sama Hajar. Hajar ini kan istri kedua. Biasanya kalau kita takuti pamannya di bojo loro paling berat istri pertama atau yang kedua mungkin. Gak bisa testimoni ini, padahal kalau ada kajiannya Ustaz Fanta kan gergeran itu kan ya. Taruh orang pojok ya. Karena beliau membawa aspirasinya bapak-bapak itu. Ya. Semua laki-laki kan punya keinginan mas ya, walaupun tidak punya potongan gitu. Belum tentu punya potongan. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar bersama anaknya, itu dibunuh di zaman. Kemudian Hajar itu mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim aina tadab, ya Ibrahim aina tadab, diulangi 3 kali. Wahai Ibrahim, kemana engkau udah pergi, kemana engkau udah pergi. Ini sampai diulangi 3 kali. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya seperti itu, beliau tidak berbalik, gak melintas, tetap jalan sampai pada pertanyaan ketiga. Itu ada pertanyaan yang disampaikan oleh Hajar, apakah ini karena perintah Allah? Itu hanya dijawab nah sambil jalan. Itu kalau jenengan bawa istri jenengan, anggaplah ke hutan Lemor gitu aja ya, tiba-tiba istrinya ditinggalkan di situ. Dia sampai dong ini tidak tak boleh aja. Ya, serasa suwe-suwe aku saja tak balikin benek. Isu-isu. Ya, isu-isu jamaah sekali semoga dirahmati Allah. Tapi apa yang terjadi? Bukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak sayang kepada istri dan anaknya, saking sayangnya, tetapi kecintaannya kepada anak dan istrinya tidak mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu. Karena kecintaan itu akan membawa kebahagiaan yang hakiki itu kalau bisa mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah anak dan istrinya itu tidak kelihatan, baru kemudian dia mengadakan tangan sambil mengarah kepada anak yang diletakkan di situ sambil berdoa kepada Allah Taala supaya dari anak turunannya untuk dijadikan para pendiri surga dan diberikan rezeki berbagai macam buah-buahan. Nah, kalau di sana buah-buahannya masya Allah murah-murah, bagus-bagus. Ya. Saya dulu pernah ikut Ustaz Sofi itu tahun 2013, anggur itu hanya 10 real, anggur hijau, isi 5 kilo. Padahal di sini 1 kilo bisa 50 ribu. Sini bisa tanam, di sana nggak bisa tanam, tapi harganya lebih murah di sana. Tujuan Nabiullah Ibrahim keberkahannya. Nah, kembali kepada tadi bahwa kecintaan itu ada bukti pengorbanan. Sampai kemudian bukan hanya dia mengklaim bahwa dirinya ini adalah ahlul haq, tetapi bagaimana kemudian kebenaran itu diperjuangkan. Saya bukan ibu dan saudarakumullah, sudah waktunya azan, silakan azan dulu. Nanti kita lanjutkan. Ya, kita lihat sejenak, barangkali ada yang udur atau kentut dan terusnya, monggo ada dulu bisa kembali dan bersama.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang bab materi ini. Ya, monggo. Pak Obi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kita ini kadang-kadang masih terbiasa dan itu bahkan sudah menjadi kebiasaan, bahkan budaya. Kita lebih sering istilahnya tidak menganggap orang lain yang kita anggap biasa saja. Ketika dia menyampaikan sebuah kebenaran, Lebih dekat. jadi begini pertanyaannya Ustaz. Jadi kita ini sudah terbiasa, kita semua ini, bahkan kita sudah rahasia umum itu. Kita ini sering menganggap orang lain yang kita anggap biasa-biasa saja. Walaupun ketika dia menyampaikan sebuah kebenaran, itu tidak mudah terus kita percaya begitu saja ataupun kita dengarkan, kita hargai gitu. Ketimbang dibandingkan orang yang lebih alim daripada orang tersebut menyampaikan sesuatu, walaupun kadang-kadang kalau ditimbang dari titik syar'inya itu lebih benar apa yang disampaikan oleh orang yang sekedar biasa-biasa tadi. Ya kan? Jadi kita itu kembali kepada yang antum menjelaskan tadi. Undur maqalah wala tandur manqalah. Jadi kita kebanyakan kadang-kadang melihat siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Apakah itu ketika kita sudah membiasakan terbiasa seperti itu termasuk penyakit hati atau karena kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman gitu? Begitu Ustaz. Yang saya tanyakan, mohon penjelasan jazakallahu khairan. Ya, monggo Dok. Saya jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita tahu bahwa di dalam proses pembelajaran, kompetensi seorang guru, seorang mu'alim itu juga menjadi sesuatu yang diperhitungkan. Karena kita ini berkeinginan bagaimana apa yang kita dengarkan, apa yang kita kaji itu benar-benar sumbernya jelas. Maka kompetensi daripada seorang mu'alim itu juga kita butuhkan. Makanya kalau kita pengen belajar hadis, ya orang yang memang paham terhadap hadis. Kalau kita pengen belajar fikih, ya belajarlah fikih kepada orang yang ahli fikih. Dan itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu ketika ada suara kebenaran yang lain yang disuarakan oleh orang lain. Kemudian kita memicikkan mata dari kebenaran itu. Jadi jangan kemudian disalahartikan. Kalau tadi saya menyebutkan tentang salah satu makhluk itu pernah saya alami. Jadi sampai takmir itu menyampaikan seperti itu gitu. Dengan harap apa? Ya nanti kalau seandainya ada sesuatu yang benar dan kebenaran itu datangnya dari Allah, ya diterima. Jadi tidak perlu dikontradiktifkan, ya. Jadi memang orang belajar itu harus cari guru yang punya kompetensi. Kalau belajar hadis, kita alhamdulillah ada Ustaz Abar. Kalau belajar tentang keluarga sakinah, sudah ditunjuk Ustaz Fatah sebagai pengajar keluarga sakinah. Kalau pengen keluarga sakinah ini siapa mau alimi sendiri busulurun di telur. Sudah ya. Jadi kompetensinya lebih. Tapi kan nggak harus kan. Nah, kalau pengen belajar olahraga, belajar kepada ahli olahraga. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika kemudian ada suara kebenaran dari yang lain, itu jangan sampai kemudian menghalangi datangnya kebenaran itu hati. Nah itu yang jadi masalah.
Ketika ada kebenaran yang datang, kemudian kita tidak mau menerima. Awak iki sopo, kompetensinya apa dalam menyuarakan seperti itu? Padahal itu sudah sesuatu yang jelas, semua orang juga tahu bahwa itu sesuatu yang sangat umpamanya. Ya. Nah, itu yang jadi masalah. Gitu ya. Nah, ketika itu maka penting kemudian untuk mengaca pada diri kita. Nah, berarti ada sesuatu yang salah dalam hati kita ini. Ya. Ada sesuatu yang salah dari kita. Nah, itu yang kemudian kita koreksi, kemudian kita islah. Salah satunya bagaimana caranya? Ya termasuk dengan kajian seperti ini. Ya. Contoh kalau kita ini belajar fikih kan juga ada pelajaran fikih itu. Saya yakin ada hal-hal yang kaitannya dengan masalah muruk yang kita sebelumnya tidak memahami itu, atau bisa jadi berbeda dengan apa yang kita lakukan. Tapi tidak bisa juga kalau ada dasarnya kemudian kita menolak kebenaran. Satu contoh dalam urusan sholat jenazah, ya, di mana setiap takbir yang kita pahami itu kan setiap mengucapkan takbir juga mengangkat tangan, ya, ketika 4 kali takbir itu Allahu Akbar. Ya. Ada juga dengan kaifiah yang lain dan itu juga ada sandaran dalilnya bahwa mengangkat tangan itu hanya pada waktu takbir pertama. Kemudian takbir kedua, ketiga, keempat mengucapkan takbir tetapi tidak mengangkat tangan. Nah, ketika ada penjelasan seperti itu dan itu ada sandarannya, dia jangan membisikkan mata. Ya, itu zombie. Ya. Atau dalam urusan yang lain, ya, ketika kemudian tidak ada yang mengembalikan tangan dengan sebegap, ada yang tidak. Nah, ketika kemudian mungkin kebiasaan kita meletakkan tangan, ya, kemudian tidak sebegap, ya jangan membisikkan mata juga. Kalau seperti itu berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Imam Malik itu mengatakan, kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak. Setiap ucapan siapa saja itu boleh diambil, boleh ditinggalkan. Illa sahibah hadzal qabri, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tadi saya katakan standarisasinya itu harus kita berislam itu mencukupkan dengan apa yang datangnya dari Allah, dari Rasulnya, dan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Supaya tadi kompetensi yang jelas. Gitu tadi. Ya memang harus banyak-banyak istighfar. Insya Allah nanti ada cara di dalam membersihkan hati. Ini kan baru mendeteksi apakah hati kita sehat, apakah tidak. Belum nanti kita berbicara kaitannya dengan nutrisi. Bagaimana nanti caranya untuk mengobati hati yang berpenyakit. Ini terkategorikan sebagai hati yang berpenyakit. Ya panjang. Ya, insya Allah nanti kalau sudah waktunya lagi untuk menggantikan beliau, pas beliau pergi, ya insya Allah nanti kita lanjutkan. Saya insya Allah jadi ban serep siap. Yang penting materinya diingat-ingat saja. Gitu kan? Tahu. Ya, begitu ya. Monggo satu lagi. Ayo mulai. Monggo. Oh iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya didekatkan. Ya. Ini pertanyaannya mungkin di luar ini ya, cuman tadi dari pembukaan sudah sering disindir pemateri, jadi saya tanyakan sekalian. Yaitu tentang godaan wanita ini tadi. Iya, laki-laki, godaan wanita ini. Kita itu terkadang ini banyak menyalahkan orang-orang yang di luar karena mereka terlihat jelas pacaran atau yang goda-goda di jalan, itu jelas itu. Nah, sedangkan kayak Pak Budi mungkin ya, mungkin tidak pernah dia untuk nyul-nyul, misalkan tidak pernah, tapi ada kemungkinan kan seumpama fan-fan LKI ini, jadi kalau golongan wanita mungkin kan banyak yang japri beliau, mungkin ya, atau mungkin dari kalangan ustaz yang sudah bersuami atau teman-teman kita ya yang sudah beristri ya maksudnya ya, yang sudah beristri atau teman-teman kita yang ikut ngaji, itu juga kan untuk
untuk ke wilayah selingkuh yang terlihat oleh masyarakat itu kan mungkin mustahil gitu ya, mustahil lah. Tapi kira-kira ada nggak hal-hal yang kira-kira itu dianggap sudah selingkuh, ya dengan kategori sudah masuk ke dalam kategori dosa gitu saja. Padahal kita ini sendiri kalau mendekati wanita itu niatan kita ini untuk berpoligami. Itu ibadah. Ya, gitu. Nah kira-kira ada enggak sampai poligami? Apa namanya proses yang seperti apa yang sampai mengakibatkan kita ini berdosa? Padahal kita ini sudah berproteks dengan poligami. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya prosesnya agar tidak terjerumus kepada ya tadi. Baik. Ya. Nah ini termasuk juga tadi dengan apa yang ditanyakan ya. Jadi memang seharusnya yang menjawab yang punya kompetensi gitu, ya. Paling tidak kalau urusan poligami ya saya berpoligami dulu baru kemudian bisa menjawab. Nah kalau tidak berpoligami berarti ya apa yang saya baca. Jadi memang fitnah itu banyak, bukan hanya wanita. Cuma kecenderungan laki-laki itu memang pada wanita dan itu asal Al-Quran. Ada fitnah dunia, ada fitnah mal, ada juga fitnatul awal. Ada fitnah dunia, fitnah harta, fitnah anak, dan juga yang paling berat itu adalah fitnah wanita. Ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW. Inna dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustaqifun fiha. Bayan guru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa. Jadi Nabi mengingatkan bahwa satu kita ini harus menjaga diri dari fitnah dunia. Kemudian yang kedua adalah fitnah wanita. Disebutkan oleh Nabi fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fil nisa. Fitnah yang pertama kali yang terjadi di kalangan Bani Israel itu adalah diterkanakan karena wanita. Dan ini paling dimengerti oleh orang Yahudi. Dalam rangka apa untuk tadi? Salah satu itu pernah dibahas pada tahun 1920-an. Ini oleh orang-orang misionaris. Ketika para pendeta itu kemudian berkumpul di Kairo di salah satu tempat itu untuk membahas bagaimana kemudian untuk menghancurkan kaum muslimin sebelum melakukan invasi militer. Itu salah satunya adalah dengan menghancurkan wanita. Nah, godaan kita apalagi kalau sudah popularitas itu semakin tinggi gitu kan. Pak Budi semakin dikenal dengan LKI-nya. Saya yakin juga akan semakin banyak orang yang japri gitu kan. Dan tidak bisa menghindari apakah japri itu hanya khusus untuk anak-anak saja, nggak mungkin kan. Mama juga bisa datang. Sebagaimana nanti antum ketika di AP kemudian AP itu punya ya jam terbang yang luar biasa, ada Ustaz Nafiin, ya. Saya yakin para orang-orang yang akan konsultasi kepada antum itu juga nggak bisa dibatasi. Datanglah ibu-ibu. Maka pentingnya sentral hati itu harus ditata. Kadang kita baru diminta untuk menjawab sesuatu melalui japri aja kita sudah bingung, bukan bingung untuk menjawabnya, tapi bingung untuk menata hatinya. Sehingga bahasanya juga ada perubahan. Bagaimana bahasa yang memikat dan bahasa yang tidak memikat. Apalagi antum ahlinya pemasaran gitu kan. Apalagi tadi ada keinginan, ada interest pribadi, ada agenda terselubung. Ada udang dibayar gitu kan. Wah, ini teman ini. Dalam statusnya apik tenang sesuai dengan syarat wajah malu gitu. Saya yakin kemudian ada sesuatu yang berbeda. Nanti sampai kemudian terjadi perubahan pelayanan. Kalau bapak-bapak yang konsultasi biasa-biasa saja, jawabannya formal-formal saja, ya. Kalau ibu-ibu yang konsultasi bahasanya didramatisir. Karena bahasa itu bisa memikat hati seseorang gitu. Kan gak mungkin kemudian nanti Mbak ketemu di pasar Sedayu kan, ya Ustaz Nafiin jadi turun harganya loh. Ya. Dari situlah yang Allah menata hati itu penting. Nah, kapan kemudian itu akan terjerumus kepada perzinahan? Tadi sudah saya sampaikan bahwa zinanya hati itu adalah yang wayatamana. Ketika kita ini berkhayal dan berkeinginan kepada tadi.
Nah kalau kita ini laki-laki yang benar-benar laki-laki tulen, ketika ingin berpoligami kan tidak kemudian menerjang, datangi saja langsung kepada walinya, kan beres, ya kan? Masuk. Kalau tidak begitu ada perantara. Kalau kita ini khawatir tergoda, apalagi dengan cara-cara yang tidak masuk. Ya, janjiannya lewat pasar sudah itu. Alasan buku iwan. Ya susah. Kalau sudah begitu, ingat bahwa zinanya kaki juga ada. Itu adalah al-khutbah, zinanya itu al-khutbah, melangkah ketemu dengannya. Makanya hari ini berbahaya sekali, termasuk yang mohon maaf ini para ustadz, para guru, ketika popularitas itu sudah naik, keikhlasan itu akan semakin teruji. Maka Desi Amr itu katakan bahwa keikhlasan itu kalau benar-benar ikhlas, sampai malaikat pun ketika mencatat keikhlasan seseorang itu gampang ragu gitu maksudnya, ya, segan untuk mencatatnya karena benar-benar apa yang dia lakukan dalam rangka karena Allah Ta'ala. Sebaliknya setan pun tidak akan punya pengaruh untuk menggugurkan amalan seseorang. Maka yang Allah, ketika kita ini masuk dalam dunia pabrik, apapun bentuknya, apapun yang paling kecil, menata hati itu penting sekali. Termasuk saya pribadi, yang tahu pengen itu itu kabeh mas. Peluang untuk 1, 2, 3, 4 itu tambah lebih banyak. Ngajar itu kalau salah niat juga salah. Langsung berhadapan langsung kan. Walaupun usia kita 42 tahun, anak-anak usia baru 17 tahun, 18 tahun. Tapi kalau kita sudah obsesinya adalah obsesi wanita, ya, situ-situ dulu jadi dulu petakilan gitu kan. Jadi gitu, ya. Nah, mari kita sama-sama nata. Karena terus terang kita ini kalau sudah menginjak usia 40 tahun ini pubernya tambah puber kebajuk malah. Kalau tidak dikendalikan, maka kecenderungan ke wanita itu sesuatu yang tabiatnya manusia, tinggal bagaimana dikelola secara masuk. Maka kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jibbih. Tidak iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu bisa dikendalikan sebagaimana apa yang datangnya dari Nabi. Kalau pengen berpoligami, berpolygamilah yang masuk sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam bahasa saya, laki-laki yang benar-benar teruji laki-lakian. Seorang kuntit-kuntitan, ya, dengan istri juga begitu. Seorang kuntit-kuntitan, gentle ngomong apa adanya. Dia tak lihat dulur ya, biar kita bisa masuk jannah bersama-sama. Ini ujian bagi saya supaya bisa adil, dan juga ujian bagi sampai yang supaya sabar melihat pola tingkah saya seperti ini. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Barangan. Mudah-mudahan bisa membawa hati kita untuk lebih mencintai kebenaran. Seperti cerita tadi, ya, sedikit saya kutip, yaitu cerita Nabi Ibrahim dan juga Bu Hajar. Semoga kita semua bisa mampu meninggalkan anak dan istri kita ketika itu sudah menjadi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat berat. Dan kemudian yang selanjutnya, mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi istri-istri seperti Ibu Hajar, yang ketika kita tinggal untuk entah itu berdakwah, mengaji dan seterusnya, dia berucap, "Mas, iki karepmu dhewe ta kongkonan?" Gitu. Itu sebuah ucapan gitu. Artinya apa? Iki karepmu dhewe ta Allah sing ngongkon gitu. Ya. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.